Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Najla Mumtazmi, Andri Suhada, dan Hapira Yani. Kami mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Yahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan yang berjudul Pengeringan. Pengeringan merupakan proses menghilangkan sebagian kandungan air bahan yang menggunakan energi, baik secara alami atau buatan, sampai batas di mana mikroorganisme tidak dapat tumbuh dan berkembang, dan sampai batas aktivitas enzim dapat dihentikan. Proses pengeringan memiliki tujuan, yaitu sebagai sarana pengawetan makanan. Mikroorganisme yang mengakibatkan kerusakan makanan tidak dapat berkembang dan bertahan hidup pada lingkungan dengan kadar air yang rendah. Keuntungan dari pengeringan adalah: 1. Bahan menjadi lebih tahan lama disimpan. 2. Volume bahan menjadi kecil. 3. Mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan. 4. Mempermudah transport. 5. Biaya produksi menjadi murah. Mekanisme pengeringan. Ketika benda basah dikeringkan secara termal, ada 2 proses yang berlangsung secara simultan, yaitu: 1. Perpindahan energi dari lingkungan untuk menguapkan air yang terdapat di permukaan benda padat. Yang kedua ialah perpindahan massa air yang terdapat di dalam benda ke permukaan. Ketika terjadi penguapan pada permukaan padatan, terjadi perbedaan temperatur sehingga air mengalir dari bagian dalam benda padat menuju ke permukaan benda padat. Struktur benda padat tersebut akan menentukan mekanisme aliran internal air. Mengapa penting proses pengeringan bahan di Indonesia? Yang pertama ialah dikarenakan suhu rata sepanjang tahun 28-32 derajat Celcius. Laju reaksi perubahan mutu bahan besar. Yang kedua ialah kelembapan relatif tinggi, mendukung pertumbuhan mikroorganisme, penyebab utama kerusakan bahan pangan. Proses pengeringan dibedakan menjadi 2 berdasarkan cara penggunaannya, yaitu pertama cara alamiah dan yang kedua cara buatan. Pertama ialah proses alami. Proses alami adalah proses pengeringan dengan sinar matahari langsung. Proses ini dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang kedua ialah proses pengeringan secara buatan. Proses ini menggunakan pemanas buatan dengan memakai teori konduksi, konveksi, dan radiasi. Pemanasan udara dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Adapun kelebihan dari proses pengeringan alami adalah biayanya murah, sedangkan kelemahannya yaitu waktu yang lama dan tergantung cuaca. Pada dasarnya, pengeringan mekanis dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem batch dan sistem continue. Pada sistem batch, bijian dikeringkan dalam suatu wadah dan kontak antara bijian dengan udara pengering lama atau berulang kali. Sedangkan pada sistem continue, bijian mengalir secara kontinu dan kontak dengan udara pengering hanya sekali saat bijian berada pada kolom atau zona pengeringan saja. Adapun kelebihan menggunakan pengering mekanis adalah dapat menghasilkan produk berkualitas, suhu terkendali, dan laju bisa dipercepat. Sedangkan kelemahannya adalah biaya yang tinggi terutama pada bahan bakar. Proses pengeringan secara buatan dengan memakai teori radiasi adalah microwave oven. Ada 2 konsep yang menjadi dasar dalam pemanfaatan gelombang mikro untuk memanaskan benda. 2 konsep tersebut adalah: yang pertama ialah radiasi gelombang. Microwave oven menggunakan gelombang radio berfrekuensi 2,5 GHz untuk memanaskan makanan. Gelombang tersebut merambat secara radiasi. Jenis material ini berkaitan erat dengan frekuensi gelombang radio yang berada pada frekuensi 2,5 GHz. Gelombang radio pada frekuensi tersebut akan diserap oleh material-material tadi. Yang kedua ialah pemanasan dielektrik.
Fenomena di mana gelombang radio memanaskan material di elektrik. Material di sini berupa air, lemak, dan gula. Hal ini akan menyebabkan atom-atom pada material tadi berotasi dan saling bertabrakan. Dari sinilah akan timbul panas sehingga makanan yang kita masukkan ke dalam microwave oven tadi bisa menjadi panas atau hangat. Alat pengeringan terbagi atas beberapa tipe. Yang pertama, pengeringan beku atau liofilisasi adalah metode pengeringan di mana pelarut dibekukan sebelum dikeringkan dan kemudian disublimasikan, yaitu dilewatkan ke fase gas langsung dari fase padat di bawah titik leleh pelarut. Tekanan dapat dikurangi dengan pompa vakum tinggi atau meskipun pengeringan beku pada tekanan atmosfer dimungkinkan dalam udara kering. Jika menggunakan pompa vakum, uap yang dihasilkan oleh sublimasi dikeluarkan dari sistem dengan mengubahnya menjadi es di dalam kondensor yang beroperasi pada suhu yang sangat rendah di luar ruang pengering beku. Yang kedua, dry dryer merupakan metode pengeringan yang sudah lama tetapi sering digunakan untuk pengeringan bahan padatan, butiran, serbuk, atau granul yang jumlahnya tidak terlalu besar. Yang ketiga, tunnel dryers merupakan rangkaian tray secara seri yang bergerak lambat melewati terowongan panjang. Dalam pengeringan material yang akan dikeringkan dikirimkan ke terowongan udara panas untuk tujuan pengeringan. Yang keempat adalah drum dryers, adalah pengeringan komersial di industri pangan untuk berbagai jenis produk makanan merpati, makanan bayi, maltodextrin, suspensi, dan pasta dengan viskositas tinggi, dan dikenal sebagai metode pengeringan yang paling hemat energi untuk jenis produk. Yang kelima, fluidized bed dryer adalah proses pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus hamparan bahan sehingga hamparan bahan tersebut memiliki seperti fluida. Dan yang kelima adalah soft-fry drying, merupakan proses pengeringan dengan cara memaparkan partikel cairan atau droplet pada semburan gas panas dengan suhu lebih tinggi dari suhu domplet.